Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada reviewer yang saya hormati, kepada dosen pembina yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung, jurusan Agribisnis di semester 3 kelas B, dan kami juga merupakan kelompok 2 pada mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan proposal rancangan bisnis kami mengenai lilin aromaterapi dari ekstrak daun pandan. Berikut beberapa anggota tim kami. Yang pertama saya sendiri, Anggi Safitri, NIM 205-2011-054. Saya Aprilianti Wulandari dengan NIM 205-2011-024. Saya Dinda Aulia dengan NIM 205-2011-104. Saya Putri Farida dengan NIM 2020110110042. Saya Teresa Sidabutar dengan NIM 205-2011-048. Saya Pasarani dengan NIM 205-201-1050. Saya Padilla dengan NIM 20520110118. Saya Marisa dengan NIM 205-2011-032. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Berikut presentasi proposal kami. Pada bab 1 pendahuluan, proposal kami mengenai latar belakang, rumusan masalah, luaran, tujuan, dan manfaat. Next. Pada latar belakang proposal kami membahas terkait aromaterapi. Aromaterapi ini merupakan sejenis pengobatan dengan cara ekstrak tumbuh-tumbuhan yang manfaatnya didapat dari daun, bunga, kulit pohon, batang pohon, biji maupun akarnya. Dan aromaterapi ini juga memiliki berbagai macam bentuk, seperti lilin aromaterapi, dupa, minyak esensial, garam, dan minyak pijat berupa sabun. Nah, pada proposal kami kali ini, kami mendedikasikannya dengan pembuatan lilin aromaterapi, yang dimana lilin aromaterapi ini merupakan lilin yang memiliki kandungan dari ekstrak suatu tanaman dan akan memancarkan cahaya, redup, dan mengeluarkan aroma yang khas dari ekstrak daun pandan ketika lilin tersebut dinyalakan. Nah, untuk kami komunikasikan seperti daun pandan yang kita ketahui, daun pandan ini memiliki aroma yang manis dan juga kaya akan vitamin dan mineral. Kemudian, aroma daun pandan juga memberikan efek relaksasi dan juga dapat menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap di ruangan. Nah, untuk rumusan masalahnya, untuk rumusan masalah kami terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bagaimana cara pembuatan lilin aromaterapi dari ekstrak daun pandan. Yang kedua, bagaimana segmentasi pasar dan peluang bisnis lilin aromaterapi dari ekstrak daun pandan di pasaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melatih mahasiswa berwirausaha dan berkreativitas yang tinggi. Kemudian tujuan pada proposal kami memiliki 4 poin. Yang pertama, melatih mahasiswa dalam berwirausaha. Kemudian yang kedua, menghasilkan produk baru yang inovatif di pasaran. Kemudian yang ketiga, melatih kreativitas mahasiswa. Kemudian yang keempat, menciptakan peluang bisnis yang baru. Untuk luarannya kami memiliki 3 poin. Yang pertama, dihasilkannya produk lilin aromaterapi dari ekstrak daun pandan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, menciptakan mahasiswa yang kreatif dan terciptanya peluang usaha baru. Untuk manfaat, kami memiliki 4 poin. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat berinovasi, kreatif, dan berkompetisi dalam menghadapi perdagangan bebas. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menambah semangat jiwa kewirausahaan,
dan pengalaman di bidang pengelolaan usaha. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menciptakan peluang usaha dan dapat mengurangi angka pengangguran. Dan yang terakhir yaitu bagi konsumen. Bagi konsumen itu, konsumen dapat menikmati aroma manis yang dihasilkan dari lilin aromaterapi dan juga harga yang dibanderol dengan sangat ekonomis sehingga dapat dijangkau dengan seluruh kalangan masyarakat. Bab 2, gambaran umum rencana usaha. Di sini kami memiliki 8 poin gambaran umum rencana usaha. 1. Prospek usaha. 2. Kelebihan produk usaha. 3. Peluang pasar. 4. Target penjualan. 5. Strategi pemasaran. 6. Analisis produk. 7. Analisis kelayakan usaha. 8. Rencana pengembangan usaha. Prospek usaha. Dengan melihat pasar baru dari produk aromaterapi ini, peluang untuk menciptakan bisnis lilin aromaterapi yang cukup memadai, selain dapat digunakan secara pribadi oleh para konsumen, produk lilin aromaterapi kini juga dijadikan produk kado atau souvenir untuk berbagai acara. Usaha lilin aromaterapi termasuk dalam kategori bisnis rumahan karena produknya tidak memerlukan proses yang rumit. Para pelaku bisnis mengaku modal yang dikeluarkan untuk memulai bisnis lilin aromaterapi tidaklah besar. Bahkan dapat dimulai di beberapa ratus ribu rupiah saja. Untuk keuntungan sendiri, harga produk lilin aromaterapi dipasarkan sekitar 10.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung dari kualitas dan ukuran. Dengan potensi pasar dan keuntungan yang cukup tinggi, bisnis lilin aromaterapi sangat perlu dipertimbangkan untuk menjadi inspirasi bisnis. Kelebihan produk usaha. Bisnis lilin aromaterapi ini dapat dilakukan dengan modal yang ekonomis, bahan yang digunakan untuk pembuatan aromaterapi sangat relatif terjangkau. Produk lilin aromaterapi ini juga memiliki inovasi yang jarang ditemukan, ditambah lagi dengan pilihan varian ekstrak daun pandan. Produk ini merupakan produk penggunaan dalam jangka panjang, kemudian memiliki packaging yang menarik. Peluang pasar. Peluang pasar terhadap produk kami ini kemungkinan cukup besar karena produk ini belum dikenal banyak orang. Lilin aromaterapi memiliki banyak variasi, warna, serta varian yang berbeda-beda dan memberikan manfaat tersendiri. Menurut kami, peluang dari usaha yang kami rencanakan ini cukup memadai, karena produk lilin aromaterapi dari ekstrak daun pandan jarang ditemui di pasaran. Untuk target penjualannya, kami akan mempromosikan terlebih dahulu, selanjutnya dijual di online shop sehingga orang mudah mencari produk kami ini. Target pertama yaitu usaha kami yaitu untuk semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki, dan kalangan anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Kemudian strategi pemasaran. Dalam melakukan pemasaran, tentu perlu adanya strategi yang berguna untuk mendukung serta melancarkan proses penjualan. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, kami memanfaatkan fasilitas online atau internet marketing. Kemudian, menayangkan iklan di media sosial seperti di WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Selanjutnya, tidak lupa juga untuk membagikan isi brosur yang berisi rincian produk, serta memberi intensif untuk rekomendasi. Kemudian, analisis produk. Nah, untuk analisis produk sendiri, brand produk yang akan kami jual nantinya yaitu Daonorama Terapi. Nah, di mana Daonorama Terapi ini yang terbuat dari aroma daun pandan yang memiliki aroma wangi yang manis, dan juga kaya akan vitamin serta mineral yang terdapat di dalamnya. Aroma yang dihasilkan oleh daun pandan memberi efek relaksasi karena tinggi akan manfaat. Kemudian, untuk pengemasannya sendiri menggunakan gelas lilin berukuran 25 ml dan juga akan dikemas dengan kotak mika beserta logo stiker produk yang pastinya untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian ada analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha. Usaha lilin aromaterapi ini termasuk ke dalam kategori yang bisa dijalankan secara rumahan, karena untuk produksinya tidak memerlukan proses yang rumit dan cukup dengan sistem manual saja.
Usaha ini juga dijalankan sesuai dengan izin dan uji usaha dengan standar studi kelayakan usaha. Kemudian, bahan yang dibutuhkan untuk pembuatannya sendiri adalah parafin, lalu tentunya minyak esensial khusus aromaterapi. Kemudian ada sumbu lilin dan juga pewarna. Untuk menjalankan usaha ini tentunya harus ada surat izin kepada pihak yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar toko lilin aromaterapi sendiri yang didirikan memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Kemudian, terdapat studi kelayakan usaha yang dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk ini, seperti bahan yang berkualitas, desainnya yang unik, keberagaman produk yang dihasilkan, dan proses produksinya yang rapi, serta dapat mengikuti selera konsumen, maka posisi produk ini adalah produk yang berkualitas tinggi dan akan banyak diminati oleh target pemasaran produk ini. Kemudian yang kedua adalah aspek teknik dan teknologi. Pemilihan dan perencanaan produk untuk menghasilkan lilin aromaterapi yang unik dan berkualitas diperlukan bahan baku yang tersedia. Oleh karena itu, perlu bekerja sama dengan toko penjual parafin. Dan alat yang digunakan membutuhkan kreativitas dan inovasi tinggi dari tenaga kerjanya. Selanjutnya ada pengembangan usaha. Usaha lilin aromaterapi ini adalah usaha yang dilakukan bersama dengan mengumpulkan modal bersama agar tidak terlalu beresiko apabila usaha yang dijalankan mengalami hambatan. Bentuk usaha dan organisasi usaha dirasa efisien karena keuntungan yang didapat dibagi rata untuk pemilik modal. Usaha dalam skala kecil tidak memerlukan tim manajemen, jadi yang mengelola usaha itu adalah semua karyawan. Nah, karyawan yang dimiliki juga sudah memenuhi kebutuhan dalam melakukan produksi. Tentunya, untuk menawarkan produk ini, maka telah ditentukan tujuan pasar mana yang akan dimasuki. Yang pertama, ada pasar produsen yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna, karena usaha lilin aromaterapi ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mampu. Dan yang kedua, pasar konsumen yang dipilih adalah pasar konsumen dan pasar reseller. Karena produk kami selain dibeli untuk pribadi, juga dibeli untuk dijual kembali. Bab 3, metode pelaksanaan. Pada metode pelaksanaan terdapat 3 tahapan, yaitu tahap produksi, praproduksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi, terdapat 2 tahapan, yaitu persiapan dan pembuatan sampel produk. Pada persiapan ini, dilakukan proses penyiapan atas segala hal yang diperlukan dalam proses produksi, yaitu diantaranya terdapat penyiapan bahan baku, bahan sampingan, dan peralatan yang dibutuhkan. Pada pembuatan sampel produk, yaitu sangat penting untuk dilakukan supaya mengetahui bentuk dari produk, dan dalam hal ini bermanfaat dalam pengukuran minat konsumen terhadap produk. Tahapan pembuatan dibagi menjadi 2, yaitu pembuatan lilin dan pembuatan minyak esensial. Yang kedua, terdapat tahap produksi. Pada tahap produksi, yaitu ada pembuatan produk, di mana dilakukannya dengan proses produksi sama dengan cara di atas, yang sudah jadi akan diseleksi kembali mana produk yang akan dipasarkan pada konsumen. Hal ini bertujuan agar menghasilkan produk yang lebih baik pada setiap produksinya. Yang kedua, yaitu promosi dan pemasaran. Dalam memulai suatu usaha, langkah awal yaitu promosi sangat dibutuhkan, karena dalam usaha baru belum memiliki mangsa pasarnya. Proses dalam produksi dan promosi dan pemasaran dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan toko atau menggunakan sosial media sebagai media promosi. Kemasan juga dapat menjadi daya tarik sendiri untuk melahirkan branding produk. Pada tahap terakhir yaitu pasca produksi. Pada tahapan ini dilakukannya dengan tahap pelaporan, yang di mana tahap pelaporan ini berisikan tentang data kegiatan yang kita lakukan. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan keuntungan yang kita dapat, sehingga kita dapat memperoleh data yang akurat. Kemudian, pada tahap ini terdapat tahap evaluasi,
di mana tahap ini membahas terkait kendala-kendala apa saja yang kita peroleh selama melakukan proses produksi tersebut, sehingga nantinya akan mendapatkan solusi agar produk ini dapat berkembang dan bertahan di pasaran. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang rincian dana. Pada bab ini kami akan menjelaskan tentang rincian dana atau rincian biaya serta jadwal kegiatan. Untuk rincian dana dan rincian biaya dari kegiatan yang kami lakukan ini, kami membutuhkan biaya sekitar 7.210.000, yang mana dana ini kami bagi menjadi 4, yaitu yang pertama dana pengadaan peralatan penunjang untuk membuat daun aroma. Yang kedua yaitu pengadaan bahan habis pakai, lalu biaya perjalanan dan biaya lain-lain. Pada biaya peralatan penunjang itu kami membutuhkan pengadaan 2 buah panci, 1 buah blender, 1 buah cangkir Pyrex ukuran 100 ml, serta termometer, kompor, gelas ukur stainless 200 ml, sendok pencampur lilin stainless steel, serta tabung gas 3 kilo. Dana yang kami butuhkan untuk pengadaan ini sekitar 1.620.000. Selanjutnya yaitu bahan habis pakai. Untuk bahan habis pakai sendiri, kami membutuhkan pengadaan parafin, stearin, daun pandan, sumbu, gelas kemasan, kotak mika, stiker label, dan biaya ATK. Di sini kami menjumlahkan biayanya sekitar 4.960.000. Untuk biaya perjalanan, yaitu biaya transportasi untuk mencari alat dan bahan, serta perjalanan produk ke tempat produksi. Biayanya kami butuhkan sekitar 160.000. Dan biaya lain-lain, yaitu biaya internet untuk 8 orang anggota kami, dan juga biaya listrik dan sewa tempat. Kami butuhkan dana sekitar 470.000. Jadwal kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan, kami memperkirakan bahwa kegiatan akan berlangsung selama 3 bulan, di mana terdapat 7 perincian kegiatan, yaitu pertama, persiapan lokasi. Dilaksanakan pada bulan pertama di minggu pertama dan kedua. 2. Persiapan peralatan yang akan dilaksanakan pada bulan pertama di minggu ketiga dan minggu keempat. Yang ketiga, persiapan barang dan produksi dilaksanakan pada bulan kedua dan bulan ketiga selama 4 minggu berturut-turut. Keempat, kegiatan promosi dilaksanakan pada bulan kedua dan ketiga selama 4 minggu berturut-turut. Kegiatan promosi ini akan memanfaatkan fasilitas online atau internet marketing. Kelima, pemasaran produk. Dilaksanakan pada bulan kedua dan ketiga selama 4 minggu berturut-turut. Pemasaran produk akan dilakukan dengan memilih karakter pasar yang akan dituju. Keenam, kegiatan evaluasi. Untuk pengevaluasian akan kami laksanakan pada bulan terakhir, yaitu bulan ketiga di minggu pertama dan kedua. Dan terakhir ada kegiatan penyusunan laporan, yaitu kegiatan akhir yang akan kami laksanakan pada bulan ketiga di minggu terakhir, yaitu minggu ketiga dan keempat. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya semua yang telah mempresentasikan proposal kita. Baik, di sini proposal kami setelah kami presentasikan terkait rancangan bisnis lilin aromaterapi dan ekstrak daun pandan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.